Bentar. Oke, dah. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi kita mulai saja ya online sessionnya. Baru ada 15 orang. Sudah ada satu kesebelasan dengan 4 cadangan. Oke. Nah, jadi untuk pagi ini saya mau sharing tentang bagaimana sih kita memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan desain karakter kita demi kepentingan ekonomis gitu. Demi kepentingan ekonomis itu maksudnya apa sih? Jadi ada istilahnya monetizing gitu ya. Nah, sebenarnya desain karakter itu kalau kalau di Alfamart aja, misalnya di Alfamart, kalau anda ke Alfamart lihat aja misalnya produk Aqua gitu ya, Aqua, coba kita share Aqua gitu ya, Danone. Jadi kalau anda lihat di Aqua itu yang terbaru itu dia ada karakter gininya, karakter yang nyangkut di sana. Atau ada yang gini nggak, ada yang misalnya pas anda ke Alfamart atau Indomaret, anda datang ke sana terus anda lihat ada produk yang ada karakternya di sana. Misalnya apa ya, kemarin itu banyak sih sebenarnya. Aku yang sekarang coba daftar promo Indomaret gitu ya, coba daftar promo Indomaret minggu ini aja. Katalog promo. Jadi hampir semua, kayak kalau nggak salah hampir semua produk yang ada kaitannya sama, oh ini misalnya nih susu Frisian Flag ya. Oke, jadi kita Frisian Flag ya, Frisian Flag new kemasan terbaru gitu ya. Oke, coba lihat di sini. Oke, saya share dulu Frisian Flag kemasan terbaru nih. Oke, Frisian Flag ini kan dia susu ya, susu untuk anak-anak itu. Nah, kita lihat di situ, nah ini yang terbaru nih, minum susu coklat. Nggak ada karakternya. Biasanya Anda muncul, nah karakter yang paling sini kan ada karakter yang ada karakter anak-anak gitu ya. Nah, di sini susu bendera ini ada karakter anak-anak. Nah, dia model gitu ya. Nah, di sini kalau ada yang Frisian Baby Prima Meal gitu, misalnya kita lihat Frisian Baby Prima Meal, ya di sana kita bisa lihat ada satu karakter beruang gitu. Nah, di sini sudah terlihat ya. Share this step ini. Sudah terlihat di layar rekan-rekan semua. Jadi kalau ya Frisian Baby Prima Meal. Ya, di sini ada satu boneka gitu. Kenapa sih boneka ini muncul? Kenapa ya boneka itu muncul ya? Kenapa boneka beruang gitu muncul ya? Padahal ini dia Prima Meal gitu ya. Nah, itu yang harus kita cermati, bahwa sebenarnya positioning si desain karakter itu dia hadir untuk sebagai entitas itu. Jadi gini, misalnya kalau kita ngelihat ada satu kemasan produk, nah kita tuh belum terkoneksi gitu. Walaupun kita sudah tahu, misalnya Frisian Flag ini, susu bendera ini, dia punya brand yang sudah lama gitu ya, sudah lama populer di masyarakat. Tapi kita seperti belum terkoneksi gitu, karena kita nggak punya ada yang seperti pengantar gitu, penghubung antara kita dengan produk itu, dengan kemasan itu. Nah, kalau ada muncul entitas yang dia bisa kita kenali sebagai suatu entitas yang hidup, baru mulai terkoneksi. Oh, ternyata di sana ada, misalnya ada boneka beruang. Oh, boneka beruang ini apa sih? Oh, boneka beruang teddy bear. Jadi yang boneka beruang yang paling populer itu kan teddy bear. Teddy bear ini dia populer untuk anak-anak. Oh, berarti ini ada kaitannya sama anak-anak. Nah, di sana ada keterangannya 0 sampai 6 bulan. Jadi usia 0 sampai 6 bulan. Jadi susu ini adalah untuk usia 0 sampai 6 bulan. Nah, jadi karakter itu sebenarnya dia menjembatani komunikasi antara kita sebagai calon pembeli dengan produk yang dijual gitu. Seperti itu, kebayang ya?
Nah, coba kita lihat lagi katalog promonya si Indomaret. Ini ada Frisian Flag Junio gitu, Frisian Flag Junio. Frisian Flag Junio, Frisian Flag Junio gitu ya. Kita lihat misalnya di image-nya. Nah, di sini kalau Anda lihat produknya ya. Nah, di sana ada produk-produk binatang tuh semua. Jadi ada Frisian Flag Junio, ada yang karakternya jerapah, ada karakternya kelinci, ada karakternya singa. Nah, itu semuanya dia punya perannya masing-masing. Di sini ada yang ini lagi, ada yang kelinci gitu ya. Aduh, kecil sekali sini. Oke, jadi misalnya, nah di sini dia ada karakter jerapah, ada karakter singa, ada kelinci, ada kancil gitu. Nah, ini sebenarnya penting loh peranannya si karakternya. Coba dia hilang dari kemasan itu. Ada yang hilang sih sebenarnya koneksi antara kita sebagai, khususnya di sini kita yang membelikan produk ini untuk anak-anak, itu kan produk ini untuk anak-anak. Jadi perannya si karakter ini penting dalam menjembatani kaitan antara produk dan pembelinya gitu. Seperti itu. Kebayang ya? Nah, ada yang masih main Pokemon Go nggak? Ada yang masih main Pokemon Go nggak? Udah pensiun, Pak. Udah pensiun. Nah, sekarang kalau coba main Pokemon Go, jadi di setiap posisi Pokestop, setiap posisi Indomaret itu jadi Pokestop dia. Itu kerjasama Pokemon Go, Niantic perusahaannya sama apa Legend apa. Ada games, intinya dia yang bagian promosi gamenya Pokemon itu kan kerjasama aja dari trading card game. Terus kemarin ada, intinya ada kartu-kartu koleksi itu. Jadi untuk trading card game ada juga kartu collection ya, kayak collection. Sama di Pokemon Go mereka kerjasama untuk mendirikan Pokestop. Jadi setiap lokasi, setiap koordinat toko Indomaret yang aktif itu jadi Pokestop dia di gamenya Pokemon Go gitu. Jadi sebenarnya menarik ya, bagaimana kita bisa melihat itu potensi dari desain karakter dalam istilahnya memonetizing gitu ya, memonetizing suatu produk. Nah, coba anda ada yang suka minum ini nggak, apa namanya, susu beer brand. Anda pernah lihat beer brand nggak? Maksudnya ada yang masih suka minum beer brand nggak? Susu apa itu? Susu sapi atau susu beruang? Ada yang tahu beer brand? Sapi, Pak. Susu sapi, bukan susu beruang ya. Itu susu sapi tapi karakternya beruang, susu naga. Itu di iklannya susu naga deh. Coba kita lihat, coba saya cari ya iklannya, iklan beer brand. Itu unik sih, terbaru gitu ya, ikan beer brand naga. Mana dia? Ini dia iklannya. Jadi sebenarnya susunya susu sapi gitu ya, susunya susu sapi, tapi karakter yang dimunculkan karakter beruang, tapi kok ada naga. Saya share di beer brand ya, iklan susu beer brand. Mana dia? Ini beer brand naga. Oh, yang ini ya saya. Oke. Kemurnian Aduh, keras banget. mengandung kekuatan. Keras banget ya volumenya. Yang memberi perlindungan. Mampu mengembalikan keseimbangan yang hilang. Inilah kemurnian yang akan selalu menjagamu. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Oh, jadi naga deh. Kemurnian. Jadi kemurniannya itu jadinya naga gitu. Itu
amazing ya. Jadi susu sapi logo beruang tapi di iklannya keluar naga. Hebat banget tuh. Jadi ada entitas, ada susu sapi, ada beruangnya, tapi ada naga. Kenapa naga itu bisa muncul gitu coba? Mungkin masalah kemurnian gitu ya. Oke, jadi kita lihat. Nah, sebenarnya kalau Anda perhatikan karakter yang paling banyak ada di Alfamart itu apa? Karakter Doraemon sih kalau yang saya perhatikan. Jadi hampir di semua produk itu sekarang dia pasti dia menggandeng karakter. Misalnya seperti kemarin, waktu ada Dilan gitu ya, waktu ada film Dilan, tuh ada yang nonton nggak Dilan ya? Dilan, jadi ada Dilan itu monetizing. Jadi on product. Jadi sebenarnya karakter Dilan itu dia ada muncul di makanan apa ya, lupa, macam makanan ringan itu dia. Kalau Anda perhatikan, cobanya Anda misalnya ke Indomaret gitu ya, lihat lihat apa namanya, Anda lihat produk-produk di sana. Nah, ketika Anda temukan akhirnya ternyata ada ya karakter itu di produk-produk itu gitu. Jadi sebenarnya penting sih kita memahami bahwa desain karakter kita tuh sebenarnya bisa di monetizing gitu. Oke, jadi yang sudah mungkin yang tahu main stiker Line itu ya, Line stiker di tokonya official stiker story, ini ada Line. Mana dia Pak Madi? Ada ya? Line stiker. Di stiker itu ada banyak sekali karakter. Misalnya saya coba share ya. Kalau stiker itu kan biasanya dia pasti based on karakter. Oke, nah jadi kalau kita bisa lihat, nah di sini ada stiker masih ada ternyata. Sudah bisa terlihat ya di layar rekan-rekan ya. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini stiker saya nih, Pak Madi nih. Oke, nah ini ada nih. Udah kelihatan ya. Nah, ini salah satu contoh lagi untuk monetizing desain karakter gitu. Jadi kita buatkan jadi stiker gitu, modelnya stiker apa sih stiker itu? Jadi stiker itu semacam apa ya? Emoticons tapi dia berkembang. Jadi karena emoticons itu jadi kalau di stiker tuh jadi intinya kita ingin mengungkapkan pesan, tapi karena pesannya itu dia melalui chat itu ya, melalui fasilitas chat. Jadi kita mewakilkan karakter lain untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan itu ya, seperti apa yang ingin kita sampaikan. Jadi jadilah stiker ini gitu. Nah, di sini ada berapa ya? 38 kalau nggak salah ya. Jadi ada 38 version, 38 gambar gitu ya dari karakternya Pak Made ini. Dan kemudian karakter ini saya kembangkan sebagai NFT. NFT itu non-fungible token. Ada yang pernah dengar kan NFT ya? NFT. Ada yang sudah pernah mengetahui NFT? Pernah dengar ya, Pak? Ya. Nah, selanjutnya ini juga ada satu lagi karakter Celulia. Saya buat juga nih. Baru saya buat 2 ya sih. Nah, Celulia ini dia karakter yang hybrid ya. Fusion dari Celuluk sama Lia gitu. Jadi Celuluk, ada yang tahu Celuluk kan? Celuluk. Nah, ini Celuluknya nih. Nih Celuluk nih. Dari Celuluk sama Liak gitu ya. Leak gitu. Jadi saya kombinasikan si karakter Celuluk sama Lia itu jadi
satu entitas gitu. Nah ini dibuatkan dia versionnya, ada beberapa versi stiker. Nah dari sini ya sudah bisa dijual lah. Di sini harganya 12.000 per pack. Tapi sekarang mungkin udah nggak populer ya kalau untuk stiker ya. Kalau untuk stiker tidak terlalu populer. Nah tapi kalau di NFT, nah sekarang populer di NFT itu. Coba saya buka di sini ya, OpenSea ya, OpenSea.io. Oke, sudah terlihat ya di sini OpenSea ya, sudah terlihat ya. Nah di OpenSea ini adalah salah satu marketplace NFT yang besar, bisa dianggap terbesar ya, selain ada Rarible, apa lagi banyak sebenarnya sih NFT marketplace tuh. Nah kalau kita perhatikan di OpenSea, di sini ada top collection over last 7 days. Jadi di sini ada clone ekstasi kalau kita lihat ya collectionnya dia. Nah ini CryptoPunks masih dia tetap di sini. Coba kita lihat masing-masing nih. Misalnya clone ekstasi. Jadi kalau kita lihat, perhatikan di sini ada beberapa NFT gitu ya. Jadi kebanyakan sih yang di top list itu adalah top list earner ya, top list yang besar gitu, yang penghasilannya itu adalah yang berbasis karakter. Nah di sini ada clone X Takashi Murakami gitu. Di sini ada tanda centangnya, berarti verified collection ya. Nah di situ dia ada 18.000 items, ada lebih dari 6.800 pemilik ya. Jadi collection itu dimiliki oleh 6.800. Floor price-nya itu 4,8 Ethereum, volume trade-nya sampai 41.000 Ethereum. Nah, 1 Ethereum itu kan lumayan ya. Berapa sekarang 1 Ethereum? 1 Ethereum itu. Jadi untuk transaksi karakter ini dia pakai cryptocurrency. Nah, di sini dia ada penjualannya dari 0,000 nolnya ada berapa nih? 6, 7. Jadi 8 digit. Jadi dia membuat seri gitu ya, series dari karakter. Jadi inilah yang saya sampaikan sebagai trades. Saya kan saya menulis pengantar saya di pengumuman bahwa kita akan membahas mengenai trades karakter gitu ya. Nah di sini sebenarnya karakternya satu gitu, dia buat 3 dimensional, cuman dengan trades-nya ditampilkan berbagai macam versi sesuai dengan temanya masing-masing gitu. Nah di sini ada karakter-karakter yang ditampilkan secara 3 dimensional. Nah di sini dia, ini satu karakter tapi dia di trades-nya berbeda. Nah, apa sih trades itu gitu ya? Nah trades itu adalah suatu teknik gitu ya, suatu teknik atau strategi untuk kita menampilkan satu karakter itu menjadi banyak versi. Setiap versinya itu dia punya ceritanya tersendiri gitu. Nah misalnya di sini clone X Takashi Murakami, dia nomornya 1416 itu. Nah di sini sudah di auction ya. Jadi auction itu semacam apa ya, lelang gitu ya, lelang. Jadi satu NFT ini dilelang sampai 27 Desember dengan minimum bidnya ini 25 Polygon apa Ethereum? Oh Ethereum. Jadi mungkin sebesar 98.963,50 US dollar. Berarti berapa itu? 98.000 US dollar itu dikali 14.000 ya, berapa jadinya? Kalau 14.000 itu misalnya kok 10 US dollar aja 140.000. Kalau 100 kan 1.400.000, kok 1.000 14 jutaan gitu ya. Nah kalau 90.000 berarti berapa itu? Coba bisa dihitung sendiri. Nah di sini ada di about-nya, di sini ada created by, di sini ada 60.000 next gen avatar. Oke, di sini ada deskripsinya di sini ya. Di sini ada propertinya apa saja sih? Oh ada clothingnya, ada di clothingnya ini 2% have this trade. Nah ini namanya trades-nya.
humannya 50% have these traits, black surprise 33% have these traits, hairnya ada green, GRN stylish, ada green ya, di sini ada green stylish. Nah inilah traits yang saya maksud gitu ya. Jadi ada clothingnya, ada DNA-nya, ada eye color, ada hair. Jadi ada 4 traits yang diterapkan pada satu karakter ini. Jadi pertama clothing. Jadi nanti yang bisa berubah adalah clothingnya. Nah dalam karakter series karakter yang Clone X ini, jadi 50%-nya adalah human gitu ya. 3% punya black surprise. Jadi eye color, warna eye-nya, warna matanya dia punya 3% have this trait. Jadi ini sebenarnya yang hal penting dalam NFT gitu ya. Kita menentukan traits-nya. Nah, kalau di sini traits-nya adalah 4 traits. Ada clothing, ada DNA, ada eye color, ada hair. Jadi si kreator ini dia menentukan ada 4 hal itu bisa disampaikan sebagai 4 traits yang bisa diterapkan pada karakter sehingga karakter itu menjadi sangat bervariasi dalam hal clothingnya, DNA-nya, eye color-nya, hair-nya. Nah di sini disampaikan ada 50% have this trait, berarti 50% dari karakternya si Clone X ini adalah manusia gitu ya. Mungkin nanti DNA-nya yang lain yang berbeda. Jadi si kreatornya menentukan itu. Nah untuk BLCK surprise mungkin sekitar black. Jadi eye color, di traits eye color itu ada yang 3% dari total karakternya itu punya mata warna hitam. Nah kemudian hairnya green stylish. Nah hanya 1% dari karakter Clone X itu yang punya rambut berwarna hijau gitu, seperti itu. Nah di sini dia collectionnya namanya Clone X Takashi Murakami. Nah ini sebenarnya salah satu cara bagi kita untuk monetizing desain karakter yang kita buat. Nah di sini dia sudah di sale 22,4 Ethereum ya ETH nih Ethereum. Dari Gmony ke Ziraf. Jadi ada transaksi yang terakhirnya ada penjualan senilai 2,4 Ethereum dari Gmony ke Ziraf. Oke, jadi coba kita lihat berapa sih sekarang 1 Ethereum itu ya. ETH tuh rupiah aja ya. ETH tuh rupiah. Oke, jadi saya share ya. Oke, kalau kita lihat kursnya 1 ETH tuh rupiah gitu. Jadi satu ETH itu sama dengan 56 juta rupiah gitu. Ini 56 juta ya. Jadi kalau 1 ETH itu 56 juta. Kalau yang ini tadi dijualnya dia 2,4, berarti 2,4 dikali 56 juta berapa itu? Itu sekitar lebih dari 100 ya. Anggapnya misalnya 60 kali 2,5. 25 kali 6 aja sudah 100, 25 kali 6 itu 150-an ya. Jadi 150 juta. Jadi harga untuk NFT ini 150 juta loh, bayangkan sekitar 150 jutaan. Itu kan mungkin apa ya, di luar nalar gitu ya. Maksudnya ini NFT file seperti ini tapi dia bisa segitu besarnya dia valuasinya gitu loh. Kenapa sih seperti itu gitu kan? Kenapa ya? Nah itulah sebenarnya mengenai traits ini. Jadi ada traits yang membuat satu karya digital, aset digital ini menjadi rare gitu ya. Raribility-nya itu dia ditentukan oleh traits-nya ini. Seperti itu. Traits. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak mengenai monetizing karakter itu? Oh ini ada di chat ya, ada yang nanya di chat. Bagaimana cara membuat stiker untuk Line atau sosial media? Oh, kalau Line ya stiker ya, stiker Line itu ada kok gininya, ada panduannya kok, Kalau mau nanti boleh, nanti saya coba share ya panduannya, Jadi bisa sih kalau mau buat
kita daftar dulu jadi kreatornya Line resmi yang official. Terus nanti kalau udah terdaftar, ada dah nanti gininya kita dapat semacam report setiap bulan berapa sih penjualannya gitu. Kalau nggak ada ya nggak dikasih reportnya. Jadi yang saya tuh yang dua karakter tuh lumayan lumayan ininya apa namanya, pakainya yen dia, pakainya yen. Jadi kita punya akun Line kreator gitu ya. Nanti ada di sana statistiknya penjualannya seperti apa. Oke, jadi stiker bergerak itu GIF atau beda? Jadi sebenarnya kalau stiker itu dia, kalau yang di Line ya, di Line tuh ada dia udah animated dia. Jadi kalau animated tuh dia tipenya APNG. APNG itu animated PNG. Jadi pakainya animated PNG. Nah, kalau animated PNG itu makainya dia PNG, nanti dia ada kayak software yang generatornya. Jadi kita buat PNG yang sekuensial. Jadi sekuensial itu nanti misalnya ada 5 frame gitu ya, 5 frame misalnya geraknya dia mangap gitu misalnya. Ada 5 frame itu nanti kita pakai APNG generator. Jadi dia nanti file APNG. Nah, biasanya kita kenalkan GIF, dia animated GIF. GIF itu intinya dia file image dia kategorinya, tapi dia punya image, dia menyimpan satu deret atau satu sekuensial file image, sehingga nanti dia ketika dia ditampilkan dia bisa menampilkan deretan image itu secara bergantian. Jadi ketika dia terlihat bergantian, dia terlihat bergerak gitu. Jadi intinya filenya file image kategorinya, tapi dia bisa menampilkan motion gitu. Motion yang ditampilkan dari menampilkan banyak satu deret gambar secara bergiliran. Nanti kita bisa ngatur pergantian tampilan antara satu frame ke frame yang lain itu berapa detik gitu. Misalnya 0,1 atau 0,01 itu kita bisa atur. Oke, terus pertanyaannya tadi apa tadi? Bagaimana cara membuat sampai berhasil terjual NFT? Oke, jadi sebenarnya cara membuat sampai berhasil terjual itu perlu campaign sih sebenarnya, campaign. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya ini kan terkait di dunia cryptocurrency ya. Misalnya Shiba Inu itu dia koin yang populer, yaitu dia turunan dari Doge gitu ya, Doge. Jadi ada Doge, ada Shiba Inu. Ini dia didevelop sama Elon Musk. Elon Musk itu orang yang anggap kayaknya dia jadi orang terkaya di dunia yang nomor 1 ya menurut versi Forbes. Jadi Elon Musk kan cita-citanya dia punya semacam perkampungan di Mars gitu ya. Nah, sebenarnya cita-cita itu sudah dibuat oleh si Mark Zuckerberg dengan metaverse-nya. Jadi dibandingkan kita ke Mars itu buat hunian baru, kenapa nggak kita buat saja hunian yang virtual itu, dimana sangat tidak terbatas. Jadi konsepnya metaverse itu menarik sebenarnya. Jadi metaverse itu dia menciptakan suatu universe, suatu dunia, suatu alam semesta, di mana kita bisa beli tanahnya di sana, kita bisa bangun apa, misalnya ada suka kasino gitu, kita bangun kasino. Tapi tentu saja untuk membangun itu, untuk membeli tanahnya digunakanlah uang gitu ya, uang digital. Nah, itulah cryptocurrency. Jadi konsep metaverse itu menarik. Nah, di situ kita bisa gini loh, kita bisa promotkan karakter kita sebagai NFT. Nah, ada yang tahu nggak Syahrani itu dia Syahrini itu dia buat dirinya, avatarnya dia itu sebagai NFT. Coba saya cari saya googling ya, Syahrini NFT gitu ya, NFT metaverse gitu ya. Nah, ini dia, coba saya share ya, ntar saya share ya. Saya share tab Syahrini metaverse. Oke, nah ini Syahroni menyelami dunia Syahrini. Coba nanti Anda coba juga share ya. Share apa? Anda browse gitu ya. Di sini Anda bisa cari Syahrini, kan pada tahu kan Syahrini kan? Syahrini yang sama Reno Barak gitu. Oke.
Sini saya buka beritanya ya. Saya buka beritanya. Menyelami dunia metaverse. Oke, jadi sehari ini dia, ini dia. Nah, marketplace-nya dia di Binance gitu ya, Binance ini dia sebenarnya semacam apa ya, layanan yang paling besar untuk NFT dan cryptocurrency gitu. Nah, si Syahrini ini dia membuat avatar yang kemudian diakui, diklaim sebagai avatar berhijab pertama untuk NFT. Jadi karakter ini berhijab ya, karena itu dia populer gitu ya. Nah, di metaverse ini karakternya si Syahrini ini dia ada di gamenya, jadi ada di satu verse gitu ya, satu dunia, satu universe di mana ada si Syahrini ini, dia avatarnya itu. Di mana ada yang ada avatarnya itu ya? Jadi dia aset digital nih, ya, metaverse itu di metaverse-nya di Facebook. Jadi kalau ada yang belum membaca tentang metaverse, apa sih metaverse itu, silahkan dibaca ya. Jadi metaverse itu sebenarnya dia memberikan peluang itu bagi user untuk bisa mengalami dunia virtual, dan kita bisa membeli apapun di sana yang secara virtual. Jadi kepemilikan tuh punya kita. Jadi kita punya sesuatu nih di dunia virtual itu. Nah, disitulah sebenarnya mungkin keinginan-keinginan kita yang misalnya kita pengen punya tanah luas tapi tidak terwujud di dunia nyata, itu bisa diwujudkan di dunia virtual. Itulah metaverse ini, konsepnya dia memfasilitasi keinginan-keinginan kita yang seperti itu. Nah, biasanya dipakai kacamata itu, kacamata virtual reality VR itu. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat dunia metaverse-nya itu. Jadi metaverse itu kan dunianya Meta, dunianya Facebook sekarang jadi Meta itu. Jadi dunianya Meta ini, universe-nya Meta. Nah, ini Syahrini dia buat avatar, dan ini ada deh itu, mana beritanya kemarin saya baca tuh. Ini dia ini nih. Lewat screenshot yang dibagikan, Syahrini menyantumkan aset NFT yang laku 20 BUSD, jadi Bitcoin USD, atau setara Rp287.000 seperti itu. Tapi dia itu kemarin tuh sampai 1 miliar gitu ya, dibeli banyak dalam satu hari, itu udah habis semuanya gitu. Mana dia, ada beritanya itu. Intinya coba Anda cari aja metaverse-nya Syahrini itu. Oke, jadi di sini kalau anda coba browsing ya, apa sih metaverse itu, apa NFT gitu ya, silakan Anda pelajari. Kok menurut saya itu penting ya bagi Anda, kan Anda generasi apa istilahnya, generasi yang harusnya dekat dengan dunia ini gitu loh. Oke, di sini ada pertanyaan, coba ntar ya. Untuk mengenai trade saya masih kurang pak. Oh ya, trades ya. Oke, nanti saya kasih contohnya ya. Saya baru sih buat OpenSea. Nanti saya launching jam 3 ini di apa? Kapinski, ntar saya lihat. Ada pameran launching untuk ininya, untuk NFT. Saya buat karya NFT dari Pak Made itu. Ntar saya lihatkan ya. Di sini di Apurva Kempinski Bali, nanti mulai jam 3 sih nanti. Cocktail reception, presentation open gallery jam 15.30. Nanti ada meet and greet, saya ikut sana 15.45. Jadi ada saya, ada Sastra Winata, ada Nino, ada Aisuma. Baru sih yang sebelumnya di Tantras. Kok ada yang tahu Tantras ini kenapa nih? Troubleshooting, ada troubleshooting. Jadi ada Tantras, itu udah yang beli loka itu. Jadi kalau ada yang rekan tertarik untuk ikut di paguyuban ini, di NFT kreator ini, bisa sih nanti mencoba gitu ya. Trades, yang mengenai trades nanti saya jelasin bentar lagi ya. Ya, itu udah karakter hijab pertama di metaverse ya, itu udah si Syahrini itu.
Putu Adi mana Putu Adi? Mengikuti Putu Adi? Putu Adi Pramana Putra? Ya Pak, Mengikuti Syahrini-nya apa mengikuti metaverse-nya nih? Putu Adi. mencoba mendalami Pak, Kenapa? mencoba mendalami metaverse. Oh, bagus. Top. Ya harus seperti itu, harus cepet tanggap ya. Kalau misalnya coba Anda baca gitu, langsung dah terjun di sana gitu. Maksudnya jangan tertinggal, karena ini dunia yang cepat. Bisa aja ya, biasanya hype dalam satu hari turun lagi gitu. Jadi ini dunia yang cepat, dunia yang sangat dinamis. Jadi Anda harus mengikuti iramanya gitu, dinamikanya. Bagus sih, sudah mengikuti ya Putu Adi ya. Berarti gini ya, di sharing ya, bagi-bagi info ke temannya mengenai metaverse, terus bagaimana peluangnya. Sebenarnya peluang Anda sebenarnya besar loh di dunia baru ini, di dunia yang virtual ini. Karena apa ya, ada hasrat manusia itu yang tidak terpenuhi di dunia nyata itu bisa terpenuhi di dunia virtual gitu. Misalnya hasrat dia ingin punya tanah yang luas banget. Kalau misalnya di Bali itu udah mahal, misalnya kalau misalnya anggapnya misalnya membeli tanah sudah tidak ada lahan yang bisa digunakan itu, kita bisa beli itu di dunia virtual gitu. Kita bisa bangun kasino, kita bisa bangun playground, kita bisa bangun apalah misalnya yang kita cita-citakan tidak terwujud di dunia nyata ini. Oke, terus pertanyaan Meda, platform atau app untuk membuat NFT itu? Oke, jadi gini sih sebenarnya. Jadi intinya NFT itu kan dia non fungible token. Jadi karya kita buat karya itu bisa video, bisa image, bisa audio, itu file audio. Karena kan postingan Twitter aja jadi NFT deh. Jadi ada entitas gini aja, objek itu ya, satu entitas ya. Itu dia bisa di NFT-kan dengan mekanisme teknologi blockchain. Jadi perkembangan teknologi blockchain yang bilang web point 3 gitu ya, web 3.0 gitu. Jadi era web yang sudah era dunia versi ketiga dari web, teknologi web itu ya, blockchain. Dia decentralized ya. Jadi tidak tersentral dalam satu server gitu, tapi dia decentralized. Jadi ada banyak makanya banyak yang punya. Jadi dia intinya dia teknologinya blockchain. Jadi coba Anda dalami blockchain. Nah, untuk apa sih NFT itu? Jadi satu karya itu, anggapnya kita bahasakan sebagai karya. Jadi satu karya itu dia direpresentasikan sebagai satu token gitu ya, token. Nah, makanya namanya non fungible token. Nah, token itu dia punya yang namanya smart contract. Smart contract itu artinya bahwa ini sebenarnya smart contract itu arti lain, atau maksudnya definisi lain dari copyright sih sebenarnya. Jadi intinya kepemilikan itu, jadi ada aspek kepemilikan yang diatur dalam NFT itu. Makanya NFT itu banyak sekali dicari gitu. Maksudnya sampai orang-orang tuh tergila-gila karena sebenarnya yang dieksplor itu, yang digali itu adalah hasrat manusia tuh untuk punya satu hal yang koleksi yang sangat rare dan awesome gitu ya. Nah, jadi itulah, jadi ada smart contract yang dengan di generate dari teknologi blockchain itu yang jadi jaminan kepemilikan secara unik ya bagi yang membeli NFT itu. Nah, kalau platform atau app-nya sebenarnya ya kita buat aja dulu karya kita, misalnya buat gambar pakai Photoshop, Corel segala macam. Intinya kita sudah punya satu karya. Nah, kemudian dengan teknologi blockchain, karya itu istilahnya minting gitu ya, minting sehingga dia diamankan gitu ya. Jadi diminting itu diamankan. Nah, biasanya banyak platform yang menyediakan layanan minting itu dia ada istilahnya ada gas fee-nya. Gas fee-nya adalah istilahnya biaya untuk minting itu gitu. Nah, gas fee-nya ada beragam. Nah, kalau di OpenSea, kalau kita pakai Ethereum ada dia gas fee-nya. Tapi kalau kita pakai kripto yang berbeda, misalnya seperti Polygon, itu free dia, tapi
yang sepengetahuan saya, kalau kita minting dengan Ethereum, baru kita dapat resale ya. Jadi kita dapat semacam royalti. Misalnya gini, jadi kita punya karya NFT, kita jual ke Agus misalnya. Nah, misalnya seharga 10.000 gitu ya. Nanti Agus ini dia menjual ke Budi gitu misalnya. Nah, hasil 10% dari hasil penjualan Agus ke Budi itu dapat kembali ke kreator yang pertama kalau kita pakainya Ethereum. Jadi kalau di OpenSea ya, karena saya nyobanya OpenSea. Kalau di OpenSea, kalau kita pakai Ethereum baru dia opsi yang royalti 10% itu terbuka. Tapi kalau kita pakai Polygon, kita tidak kena gas fee, tapi opsi yang royalti itu dia tertutup, tidak aktif gitu. Nanti itu sebenarnya, tapi sebenarnya pada prinsipnya NFT itu dia memberikan royalti bagi kreator originalnya, kreator awal. Jadi pertanyaan untuk platform atau app untuk membuat NFT itu apa? Jadi untuk app-nya, aplikasinya, ya aplikasi umum untuk membuat video, untuk membuat animasi, untuk membuat gambar, image, untuk membuat intinya image aset digital gitu ya. Nah setelah itu platform untuk mintingnya itu adalah platform yang teknologinya berbasis blockchain. Yang saat ini ya blockchain web 3.0 itu. Gitu. Jadi setelah itu baru dia bisa jadi token gitu ya. Jadi gambar itu dia menjadi NFT. Jadi non fungible token. Jadi token yang diminting gitu. Biasanya ada gas fee-nya. Nah gas fee-nya itu yang lumayan kok kita pakai Ethereum. Tapi kalau pakai Polygon tuh kalau di OpenSea nggak kena kita gas fee, tapi kayaknya ya saya kemarin baru belajar sebenarnya di NFT ini. Tapi kalau kita pakai Polygon kita nggak kena gas fee, free, tapi kita kayaknya nggak punya peluang untuk dapat royalti ketika berpindah ke tangan selanjutnya gitu. Misalnya, tapi kita bisa tentukan serinya. Misalnya bisa sampai 10.000 seri loh. Bukan seri ya, kopi. Jadi misalnya satu gambar itu kita bisa jual sejumlah misalnya berapa 5, 10, 100 tergantung kita mau seberapa rare sih karya itu. Jadi semakin sedikit kopi yang kita sediakan, semakin rare dia, semakin langka dia gitu. Itu traits dari kita, itu strategi pemasaran dari kita. Jadi jawabannya platformnya itu dia platform yang berbasis teknologi blockchain. Apps-nya ya apps untuk kita buat aset digital itu. Kita buat gambar misalnya buat gambar dengan Photoshop itu bisa, kita buat animasinya dengan apapun yang Anda sebutkan lah, itu you name it lah, software apa. Jadi semua software yang menghasilkan aset digital itu untuk apps-nya. Tapi untuk platformnya kita harus punya kita harus punya wallet dulu terlebih dahulu, wallet. Jadi wallet yang umum tuh ada MetaMask gitu ya. Saya ketik ya wallet umumnya. Saya ketik di chat ya untuk menjual ya, atau untuk membuat akun gitu, yang buat akun jualan NFT gitu aja ya, jualan NFT. Kita harus punya wallet dulu. Jadi yang terkenal itu MetaMask, seperti MetaMask karena dia bisa digunakan di yang desktop maupun mobile. Nah, saya awalnya pakai Trust Wallet ya. MetaMask atau misalnya wallet Trust Wallet. Nah, hanya kalau Trust Wallet kita baru bisa upload karya itu dari mobile, dari HP, nggak bisa dia desktop. Kalau MetaMask bisa dia di desktop dia. Tapi kita harus gini, kita harus install MetaMask dulu, lalu kita bisa jadikan add-ons dia di browser, di Mozilla Firefox atau di Chrome bisa, atau di Edge, Microsoft Edge bisa. Oh iya oke. Ini ada pertanyaan. Untuk form tatap mukanya kapan tenggatnya? Dan saya sudah membuat form perizinan sebelumnya, apakah boleh diupload lagi? Oh ya boleh, nyaman bagus juga boleh. Oke, jadi sebenarnya untuk tatap mukanya, kok saya sih programnya kita semacam workshop gitu ya. Jadi tatap muka tuh workshop untuk project ujian akhir semesternya. Jadi project ujian akhir semester itu yang kemarin desain karakter sheet, dokumen karakter
dokumen deskripsi karakter sama turnaround karakter design. Jadi cuma 2 itu sih sebenarnya untuk project ujian akhir semesternya, tapi biar enak gitu ya, biar enak makanya dibuatkan workshop saja. Nah syaratnya sih rekan-rekan harus vaksin COVID, itu udah 2 kali vaksin ya, harus punya sertifikat vaksin COVID 2 kali gitu. Mohon maaf nih karena ini memang aturannya sudah ditentukan dari akademik gitu ya. Kalau sudah membuat form perizinan sebelumnya boleh sih, boleh diupload lagi. Inti kan ada di situ ada syarat untuk upload surat izin dari orang tua, itu boleh lagi diupload kalau masih ada. Lalu ada surat itu dah surat apa namanya, vaksinasi COVID itu, sertifikat vaksinasi COVID. Karakternya ini lagi pertanyaan selanjutnya, karakternya oh ya sebelumnya Meda Kamajaya, dari pertanyaan tadi untuk jawaban saya sudah jelas ya Meda ya. Meda masih online Meda? Jadi penjelasan saya mudah-mudahan udah jelas ya Meda ya. Meda ada ini Meda penjelasannya. Oke. Untuk Nyoman Bagus Yoga Kepakisan sudah jelas ya. Nyoman Bagus Yoga Kepakisan apakah sudah jelas penjelasan saya mengenai tatap mukanya? Ya baik, ya terima kasih. Nah terus kemudian Nitias, Anggraini Kurnia Nitias, karakternya hanya 3 dimensi Pak, tidak bisa 2 dimensi. Bisa kok, bisa 2 dimensi, 3 dimensi bisa. Intinya nanti pada akhirnya apa yang akan kita upload dan kita minting sebagai NFT gitu ya, apakah dia dalam wujud video, file video, apakah dia hanya audio, atau dia hanya image, still image, atau dia animated gitu ya. Jadi sebenarnya di situ nanti muaranya. Nah, apakah dia basisnya 3 dimensi atau 2 dimensi itu bebas sih sebenarnya. Ada kok di OpenSea itu, misalnya kalau di OpenSea kalau kita mau upload karya yang akan kita jadikan NFT, itu ada kok pilihannya dia file-file apa saja, sampai ada OGG juga. OGG itu kan dia ekstensi dari file audio yang untuk game biasanya OGG itu. Lalu ada JPEG, ada GIF, ada PNG, ada MP4 juga ada MOV, FLV, itu banyak tuh jenis-jenis filesnya. Jadi jadi jawaban saya dari pertanyaan karakternya hanya 3 dimensi Pak, tidak bisa 2 dimensi. Jadi jawabannya bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, bisa, dan bahkan bisa dijual fisiknya. Jadi kita misalnya kita buat gini ya, buat standing figure ya karakter, kita buat misalnya Anda punya kemampuan untuk sculpting gitu ya, sculpting, lalu Anda print 3 dimensi, kan ada printing 3 dimensi itu. Nah itu sebenarnya bisa Anda jual juga. Jadi Anda yang di NFT yang Anda upload adalah image dari karya fisik Anda. Jadi nanti di OpenSea itu ada di keterangannya. Jadi dengan membeli NFT itu Anda juga membeli bentuk fisiknya. Nanti kewajiban dari yang penjual yang untuk mengirimkan itu gitu, bisa kok dijual fisiknya juga. Tapi yang kita minting sebagai NFT adalah aset digital, dia harus digital dia. Walaupun kita bisa menjual aset fisik, tapi yang di marketplace NFT-nya itu adalah aset digitalnya gitu. Bisa juga kita jualnya itu paket gitu ya. Misalnya paket series, misalnya yang kita tampilkan itu 1 gambar, tapi ketika orang membeli 1 gambar itu dia juga dapat series yang lainnya, bisa juga kita jual seperti itu. Ada kok di OpenSea itu. Nanti kalau mau nanti workshop aja OpenSea ya. Workshop untuk OpenSea. Sebenarnya banyak kok di Bali itu kan ada yang mengembangkan Baliola, cuman Baliola itu dia pakai cryptocurrency-nya dia kembangkan sendiri yang namanya Kepeng itu. Jadi kriptonya Kepeng. Jadi kalau kita transaksi NFT-nya pakainya Kepeng. Oke, lalu ada pertanyaan, untuk NFT sendiri saya sudah melakukan mining koin yang dimana koin tersebut bisa di-convert menjadi uang asli ataupun bisa digunakan untuk membeli satu NFT. Oh iya. Dan alasannya saya belum terjun ke dunia metaverse karena masih sibuk dengan tugas. Metaverse. Oke Putu, gimana Putu, NFT sudah melakukan mining koin yang dimana koin tersebut, jadi kan biasanya ada dia kayak airdrop ya istilahnya ya Putu Adi ya? Putu Adi? Kalau saya sendiri mainnya di Job Trap nih Pak.
Oh, oke. Jadi koinnya ini apa kayak kita main sebuah game gitu, main game kartu, habis itu kan kita dapat uangnya itu. Uangnya itu bisa di-convert jadi koinnya. Ya bisa. Yang paling terkenal itu kan yang Axie Infinity itu. Axie itu dia pakai MetaMask dia walletnya. Maksudnya gini, Axie Infinity itu dia play to earn ya, modelnya play to earn. Jadi kalau kita main kita bisa dapat duit lah gitu istilahnya. Tapi duitnya kripto gitu. Nanti dari situ kita bisa jual karakter kita, dapatnya kripto juga. Nanti dari kripto tuh masuknya ke wallet kita. Nanti kripto yang di wallet bisa di convert. Biasanya sih pakai Binance ya. Jadi lewat Binance ya convert, jadi dia jadi istilahnya uang yang biasa kita gunakan, uang resmi lah gitu. Iya pak. Fiat istilahnya, fiat ya, uang resmi itu. Udah dapat berapa? Banyak ya dapat ya? Baru sekitar 5 jutaan pak. Wow, mantap. Ya bisa lah kayak gitu lah. Maksudnya dunia ini sebenarnya dunia yang baru yang menjanjikan peluang yang luas buat anda sebenarnya yang sudah apa ya? Saya pikir sudah paham ya yang sudah apa ya, dekat sih dunianya dengan dunia generasi anda ini, generasi milenial ke atas ya kan. Paling anda lahirnya tahun 2000-an ya, mungkin ya, tahun 2000-an, generasi milenial. Oke, jadi trades ya. Jadi saya coba share ya mengenai tadi Tias kan nanya tentang trades itu apa sih, maksudnya trades gitu ya. Ini saya coba tampilkan yang saya buat ya. Saya buatnya, kalau coba saya buat ya, saya tampilkan sini, mana dia, ntar ya, coba saya buka dulu. By the way, sudah terlihat ya di sini saya membuka Photoshop, sudah terlihat ya, sudah kelihatan ya di layar rekan-rekan. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Sudah pak. Nah ini dia, jadi ini karakter Pak Made yang original gitu ya, orisinil. Nah di sini saya akan menentukan traits-nya itu di kostum, hanya di kostum saja. Nah tadi kalau yang sebelumnya saya sampaikan di traits itu kan dia ada banyak tuh, ada matanya, ada warna rambutnya, lalu ada kostumnya, lalu ada apa lagi tadi ya, ras, ada DNA gitu ya. Nah kalau di Pak Made ini traitsnya saya buat simpel sekali, cuman kostum gitu ya. Nah ini yang ya, sudah terlihat ya, by the way, udah kelihatan ya rekan-rekan ya. Sudah pak. Nah dari sini, bahkan dari sini saya pecah nih, ada bunganya, jadi saya pecah. Bentar, mana dia? Jadi di sini bunganya, jadi saya pecah-pecah agar nanti traits itu lebih mudah bisa diterapkan. Jadi bunganya, bahkan udangnya saya lepas nih. Jadi saya lepas dia jadi satu layer sendiri, kepalanya juga. Bahkan di sini apa namanya, kumisnya, ciri khas dari karakter itu saya lepas. Nanti karena misalnya kok suatu saat nanti memang perlu untuk dilepas gitu, jadi saya siapkan dilepas. Bahkan di matanya juga saya lepas gitu. Jadi ini sebenarnya persiapan untuk traits-nya tuh. Jadi persiapan untuk traits-nya, jadi saya buat dia terpisah. Lalu ada kamarnya juga dia terpisah. Jadinya nggak pakai baju, tapi ya masih aman lah gitu ya, masih tidak terlalu eksplisit. Kamarnya juga saya lepas, bahkan bodinya dia terpisah. Nah ini dalam rangka mempersiapkan traits-nya gitu ya. Jadi asetnya itu saya buat, misalnya ini telanjangnya, dia versi telanjangnya seperti ini dia. Nah seperti itu. Nah ini dia versi originalnya. Nah kemudian traits pertama
itu dia jadinya seperti ini. Nah, ini kostumnya sih yang dimainkan, karena kan ini mau Christmas ya, mau Natal, jadi threads awalnya dibuatkan dia versi yang untuk memperingati Natal gitu. Nah, ini ada threads bunganya, lalu nah ini Santanya, nah ini topi Santa, ini kepalanya masih, cuman di sini ada apanya nih ya, oh ya di sini dia saya ada janggutnya di sini karena biar dia lebih dekat dengan Santa Claus ya. Lalu ada Santa kostumnya, nah ini Santa kostumnya langsung jadi satu. Inilah yang saya maksudkan sebagai threads gitu. Threadsnya hanya satu di kostum saja. Kalian tadi kan threadsnya di warna mata, warna rambut juga, ada rasnya, DNA-nya, ada kostumnya gitu. Nah di sini sih saya threadsnya hanya kostumnya, dan di sini ada aksesorisnya Santa Gift. Nah kemudian yang threads dari threads kostum dan tema sih sebenarnya, kostum sama tema itu aja. Ini sederhana sih threadsnya. Kemudian nah ini yang thread kostum yang ketiga saya buatkan karena tahun 2022 itu kan tahun macan ya, macan air kebetulan. Nah ini saya buatkan karakternya Pak Made ini lagi pakai kostum macan gitu, dan di kulitnya itu dia ada pattern dari kulitnya si harimau itu gitu. Jadi intinya threadsnya itu pertama tuh cuma di kostum aja sih, kostum sama temanya itu threadsnya. Nah dia, oh ya ini. Jadi di sini ada kostumnya tiger headnya aja nih, tiger headnya. Ini dia. Bunga kan body putih-putihnya. Body kamu. Oh di sini semuanya, di sini di body. Di sini yang putihnya. Nah sini saya pakai teksturnya, itu patternnya, ada shade-nya di sini. Jadi intinya kita pisahkan dulu dia. Kita pisahkan bagian-bagian tubuhnya agar kita bisa menerapkan traits yang kita tentukan itu dengan baik gitu. Bodinya, terus ada kamennya jadi seperti itu dia. Nah di sini dia ada bagian yang hilang kan di teksturnya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa karena dia kan munculnya seperti itu dia satu karakternya. Jadi saya tambahkan line art putih itu biar dia kesan stiker gitu, karena saya sudah menjualnya sebelumnya di line stiker gitu. Nah, jadi biar ada koneksi antara stiker yang saya jual di line dengan NFT yang Pak Made ini. Jadi Pak Made dalam format NFT gitu. Gitu sih, mana dia? Begitu. Gitu kira-kira rekan-rekan mahasiswa. Jadi bisa dipahami ya mengenai traits dan ya peluang untuk monetizing desain karakter kita. Sebenarnya bisa sih kalau kita misalnya di endorse gitu ya, atau kita misalnya bisa kerjasama sama produk, ya kita buatkan aja karakter kita. Misalnya anggap seperti misalnya kita untuk yang UMKM aja, misalnya UMKM. Misalnya jualan gini, jualan jagung bakar, jagung rebus gitu ya. Kita buatkan dia desain karakternya paling bahasa sederhananya kita buatkan maskot lah misalnya itu. Jadi maskot itu kan bisa sebagai identitasnya si UMKM itu yang jualan jagung manis apa jagung rebus. Jadi bisa sesederhana itu sih sebenarnya. Sama seperti kayak kita misalnya membuatkan logo untuk satu dagangan gitu ya. Kita juga bisa buatkan dia maskot itu sebagai identitas dari usahanya dia gitu. Seperti itu rekan-rekan. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu mengenai monetizing ini? Jadi mantap ya, tadi sudah
sudah ada yang bisa sampai monetizing sampai maksudnya sudah di dunia mining itu ya, NFT itu Adi udah dapat hasilnya. Keren banget seperti itu. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, silahkan ini ya diisi dulu form untuk perkuliahan offline. Itu sih saya bahasanya, cuma nanti intinya sih kita workshop untuk project ujian akhir semester gitu ya. Nanti kalau nggak di lab A, mungkin di lab DKV gitu ya, di gedung 5. Nanti saya akan coba fasilitasi dalam hal peminjaman ruangan dan peminjaman itunya tablet, grafik tablet Huion. Jadi rekan-rekan nanti langsunglah nyoba pakai tablet atau grafik tablet. Makanya silahkan diisi formnya. Setelah itu nanti kan direkap, dilihat kalau misalnya lebih dari 30 misalnya yang rekan-rekan yang mengajukan kesediaan untuk kuliah offline, berarti akan ada lebih dari satu sesi dia gitu, satu sesi offline-nya. Karena kan ada 2 kelas juga kan. Nanti harinya bisa berbeda dia, karena dalam satu pertemuan itu maksimum ada 30 sampai 35 mahasiswa dalam satu ruangan. Seperti itu ya. Oke, baik. Apakah rekan-rekan ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Silakan. Meda mana Meda ada, masih ada Meda Kamajaya. Udah ini ya, udah out ya. Udah. Oke, pertanyaan. Jadi untuk membuat versi lain dari karakter tersebut bebas nggak Pak? Bisa dari kostumnya, rambutnya atau lainnya. Jadi untuk membuat versi lain dari karakter tersebut, ya bisa sih sebenarnya. Jadi kita punya format semacam templates-nya gitu. Ibaratnya kayak manekin ya. Jadi kok manekin, Anda tahu manekin kan? Manekin itu figur yang biasanya kita pakein kostum di biasanya di mana namanya, di butik gitu ya, di butik atau di toko baju gitu ya. Jadi ada manekin, nanti kita tinggal ganti kacamatanya, kita kasih rambutnya. Jadi kayak manekin itu kita buat manekinnya dulu. Nah sekarang kita tinggal masangin dia, misalnya temanya summer gitu ya, musim panas, dia seperti apa sih kostumnya. Jadi sebenarnya konsepnya seperti konsep fashion sih, dia ada seasonalnya, ada summer, ada winter, ada fall, ada autumn gitu. Jadi dia tampilannya mengikuti musim misalnya seperti itu. Itu misalnya traits kostumnya, bisa saja mungkin traits dari tadi warna matanya, traits kulitnya juga, dan ada DNA-nya, jadi kayak semacam spesies gitu ya. Jadi seperti kalau kita main game RPG itu biasanya kan ada, kita milih karakter, kita mau di ras apa sih, ras human, ras orc gitu misalnya, atau ras peri gitu, atau wizard, atau misalnya apalah gitu kan, ada dia rasnya, kita bisa tentukan itu rasnya. Jadi sebenarnya satu karakter tapi dia traits, kalau misalnya kita traitsnya ras, kita bisa jadi tampilkan dalam ras yang berbeda tapi tetap karakter itu dia gitu. Itu udah kita tentukan traitsnya seberapa banyak sih traitsnya itu. Yang tadi kan contohnya yang saya sampaikan di OpenShop, saya lihat lagi ya, saya kasih saya share lagi ya untuk traits ini di tab mana dia tadi, ini ya kalau nggak salah, oh ya ini dia. Oke, nah ini dia sudah kelihatan ya, saya udah ya. Oke, nah ini ada karakter ini, itu kan kalau kita lihat di sini ada traitsnya di propertinya nih. Ini ada 4 traitsnya, ada clothing, ada DNA, ada eye color, dan ada hair. Jadi traitsnya itu ada 4, warna rambutnya, clothingnya, bajunya, DNA-nya, dan warna matanya. Nah di sini ada datanya, kan sudah dibuat nih satu seriesnya, sudah lengkap nih satu seriesnya. Jadi dari satu series itu 50%-nya adalah punya DNA human. Nah, mungkin 50% lagi apa itu DNA-nya. Nah kemudian clothing-nya, nah sini ada RTFKT Chrome, nah itu hanya 2% aja yang punya traits. Jadi
si kreator ini sudah buat satu seriesnya udah banyak nih, misalnya 10.000 atau 5.000 gitu. Dari 1.000 misalnya, dari 1.000 itu 2%-nya yang pakai clothing versi RTFKT Chrome gitu. Nah 2% itu berapa? Misalnya dari 1.000 berarti 2%-nya kan 200 ya. Ini kan dari 1.000 2%-nya 20. Jadi 20 itu yang pakai RTFKT Chrome. Lalu misalnya 3% warnanya black ya, misalnya black surprise. Berarti misalnya 3% dari 1.000 kan misalnya 30. Berarti dari 1.000 karakter itu hanya 30 karakter yang matanya hitam gitu. Jadi kita bisa menilai tingkat kelangkaannya dari dalam informasi properti mengenai traits yang disampaikan di sini. Tapi tentunya kita harus sudah menyiapkan dulu 1.000 karakter itu biar kita bisa memberikan data statistiknya gitu. Karena data statistik itu sebenarnya penting ya untuk NFT itu. Jadi kenapa sih orang membeli NFT itu sampai mahal sekali? Karena itu udah aspek kelangkaan itu. Sama seperti kolektor itu, dia kalau mengoleksi satu benda antik yang susah dicari gitu, pasti dia rela membelinya mahal karena dia yakin nilainya mahal, dan ketika dia misalnya dia ingin menjualnya kembali, dia bisa dapat untung dari kelangkaan yang akan nilainya akan bertambah sering waktu gitu ya. Seperti itu mengenai traits gitu ya. Oke. Seperti itu Tias, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk traits itu. Jadi kita bisa membuat satu karakter tuh menjadi banyak sekali versi tampilan, itu hanya satu karakter. Apalagi nanti Anda punya satu universe gitu ya, seperti Marvel tuh. Marvel kan dia banyak universe-nya tuh, satu universe-nya udah banyak karakternya. Ya seperti skin di game ya, betul. Coba kayak di gamenya itu apa yang kemarin tuh ya, Mobile Legend itu kan skinnya kayaknya kita tuh tergila-gila, kita kayak punya hasrat tuh untuk mengoleksi skin tuh. Oh ini skin ini langka nih, semakin langka semakin mahal ya dijual ya, seperti skin dah. Betul seperti skin itu kan, itu strategi gamification strategi game, monetizing game yang bagus ya sebenarnya buat skin itu. Sekarang hampir semua platform itu pasti dia pakai gamification. Semua platform pakai gamification. Shopee dia pakai game untuk dapat, misalnya kita bisa dapat koin dari game. Hampir semua lah menurut saya, semua yang platform online shop tuh dia gamification ya. Main Dragon Nest PC mati-matian nyari skin limited. Nah itu kan bahkan kok main Pokemon Go tuh kita bisa jual akun juga. Misalnya kita punya akun level 50 gitu ya, ada aja biasanya yang mau beli gitu. Cuman harga jualnya kan tergantung ini sih, demandnya, tergantung kebutuhan. Jadi memang hukum demand and supply itu berlaku sih untuk menentukan nilai jual. Misalnya banyak orang yang punya demandnya tinggi gitu, banyak yang membutuhkan, ya kita bisa jual harganya tinggi gitu, karena kita bisa buat auction gitu ya. Auction itu semacam lelang. Misalnya ada orang yang pengen tuh 10, jadi kita buat lelang, kita sediakan hanya 3. Nah kan berarti kan udah naik dan nilai jualnya. Jadi gini, jadi permainan harga jadinya. Siapa yang menawar paling tinggi dia yang dapat kan. Yang untung siapa? Yang kreator yang jualnya, yang itu balai lelangnya gitu. Seperti itu. Menarik ya sebenarnya di dunia ini. Sebenarnya kalau Anda mendalami ya, istilahnya ada dunia IP gitu ya, dunia intellectual property ya. Karakter as an IP. Ini sebenarnya dulu di Sticky itu pernah ada workshop tentang IP dari, saya lupa namanya. Webtoon tuh kan ada satu lagi namanya, selain webtoon tuh apa ya namanya itu apa kok saya lupa. Jadi intinya tentang IP itu. Pernah dulu ada di Sticky itu ada workshopnya. Karena kan dia konsepnya dia mau roadshow untuk keliling Indonesia. Nah kebetulan saya mengajukan biar di Sticky aja diadakan workshopnya itu. Nah kemudian akhirnya diadakan di Sticky. Ciayo.
Chiayo Borton waktu itu yang pembicaranya Borton, tapi Bortonnya udah hilang ya, si Borton Lu itu, si Borton Lu waktu itu ada sih, itu tuh ada Borton Lu nya, si CEO nya, CEO mantan CEO nya si Chiayo. Sekarang tuh si siapa namanya, beda sekarang CEO nya karena si Borton menghilang deh tanpa jejak. Oke, baik, saya pikir cukup ya untuk online session pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan menginspirasi rekan-rekan, dan silahkan mulai sekarang Anda coba browsing lah mengenai metaverse, apa itu NFT, apa itu blockchain gitu ya, karena teknologi NFT itu kan blockchain ya, apa itu cryptocurrency, apa itu wallet. Nanti Anda buat aja wallet di MetaMask, boleh di Trust Wallet gitu, yang lebih open untuk semuanya gitu. Itu ya. Baik, kalau begitu kita tutup untuk live session pada pagi ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua senantiasa sehat, terinspirasi gitu ya, dan langsung udah mulai hari ini dan mulai detik ini langsung Anda coba eksplorasi semua hal, terutama yang mengeksplorasi mengenai gini, bagaimana potensi diri Anda itu bisa Anda manfaatkan dalam NFT ini ya. Baik, saya tutup online session pada pagi ini. Terima kasih atas waktu yang sudah rekan-rekan luangkan untuk mengikuti online session pada pagi ini. Mudah-mudahan terinspirasi. Sampai jumpa di pertemuan online session depan ya. Mudah-mudahan kita bisa langsung offline sessionnya minggu depan. Kalau nanti saya lihat ininya apa namanya, formnya. Jadi saya batasi pengisian formnya sampai minggu depan ya. Saat ini sih belum saya tutup, tapi nanti saya tutup sampai minggu depan. Karena biar bisa langsung kita mulai untuk workshop untuk Project Wise-nya. Baik, selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.